Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah sebelumnya rampai hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang man radiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, wa bil islami dinan, dan Islam adalah agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan atau rasulan, dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita ridha beliau sebagai nabi dan utusan bagi kita, dan kita menjelaskan bagaimana ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya sebutkan tentang keutamaan tiga hal ini. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Telah merasakan iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya. Kemudian hadis yang kedua di surat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, ketika Nabi mengatakan, "Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Wahai Abu Sa'id, siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya atau rasulnya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Pembahasan kita pada Jumat kali ini yaitu tentang bagaimana kita ridha atau tentang ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang mukmin itu ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Dia nariasa ngima tepe. Tidak ada iman padanya. Hatta akuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai saya itu menjadi ahabba ilaihi, orang yang paling dia cintai. Bayangkan semua manusia yang ada di muka bumi ini, dan yang harus muncul sebagai orang yang paling kita cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajma'in, bahkan seluruh manusia. Bahkan seluruh manusia, dia masih lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahkan generasi terbaik para sahabat, perkataan yang selalu kita dengarkan, yang sering mereka ungkapkan, mereka mengatakan, bi abi anta wa ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rela ibu bapak kami sebagai tebusanmu. Seandainya engkau tertangkap, tertawan, dan ibu atau bapak kami atau kedua orang tua kami menjadi tebusan untuk membebaskanmu, maka kami rela ya Rasulullah. Hadis surat Muslim dari Abdullah ibnu Hisham, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu biyadi Umar atau akhidan biyadi Umar. Sedang Rasulullah sedang menggenggam tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dipegang seperti itu, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Wahai Rasulullah, sungguh engkaulah orang yang paling saya cintai dari segala sesuatu. Illa min nafsi, kecuali terhadap diriku. Artinya saya masih lebih mencintai diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai saya ini menjadi orang yang paling engkau cintai, bahkan mengalahkan kecintaanmu terhadap dirimu. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah al-an, wahai Rasulullah sekarang. Maksudnya sekarang engkaulah ahabba ilayya min nafsi, engkau lebih saya cintai daripada diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Artinya arafta wa nataqta bima yajib. Wahai Umar, engkau telah mengetahui dan telah mengucapkan apa yang sebenarnya yang seharusnya engkau ucapkan. Seperti itu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mendapatkan bahwa surga itu wajib bagi kita? Kita ridha Allah sebagai Rabb kita, kita ridha Islam sebagai agama, kita ridha Rasulullah sebagai utusan dan nabi kita, sehingga wajib bagi kita surga. Allah yang mewajibkan itu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Sebagaimana hadis orang yang membaca itu ketika azan, yaitu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dan harus selalu kita hadirkan bagaimana Rasulullah itu selalu di depan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului atau berada di hadapan, mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengangkat suaramu di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah telah meninggal. Rasulullah telah meninggal, tapi hadis-hadisnya selalu disampaikan. Disampaikan hadis Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kita memahami dan kita mengikuti. Kita melaksanakan, kita menjalankan. Bukan untuk diperdebatkan. Kebanyakan di antara kita sekarang ini orang-orang yang mengaku bahwa dia ridha Rasulullah sebagai nabinya, disampaikan dari hadis, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menantangnya.
Di mana kadar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang yang berpakaian misalnya celananya atau sarungnya atau jubahnya di atas mata kaki? Di mana kadar cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau hanya dalam mengikuti Nabi atau mungkin melihat itu indah karena itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika mata kita ini perih melihat orang-orang yang menumbuhkan dan memanjangkan jenggotnya. Bukankah semua rasul itu memanjangkan jenggotnya? Bukankah Nabi Musa berjenggot? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjenggot? Kenapa mata kita perih melihat orang-orang yang menumbuhkan jenggot? Mana ridha kita kepada Rasulullah? Mana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hanya sebatas itu. Hati ini begitu sempit untuk menerimanya. Hanya sekedar penampilan yang kemudian orang-orang mencoba untuk memiripkan dirinya penampilannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun dilakukannya karena panggilan iman. Iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam teruji ketika di hadapan kita ditampilkan tentang ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diperdengarkan di telinga kita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membenci kata bid'ah. Bid'ah artinya perkara baru. Cede-cede bid'ah sih, cede-cede bid'ah sih. Begitu bencinya dengan ucapan tersebut. Apakah kita ini adalah orang-orang yang memunculkan bahasa dan istilah itu? Bukankah kalau kita menelusuri ternyata yang mengajarkan kita dan mempopulerkan istilah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah itu setiap Jumat dibacakan? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Di mana cinta kita dan ridha kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendengarkan kosakata yang dipopulerkan, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita menjadi sempit. Seperti itu ridha kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua syariat Allah ini sama, bahwa yang mensyariatkannya adalah Allah. Bahwa yang mensyariatkannya adalah Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi kalau sesuai dengan hawa nafsunya ambil, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Itu metode orang-orang Yahudi di dalam beragama. Kita jangan ikuti mereka. Lihat syariat Allah secara keseluruhan dan pahami yang mensyariatkan itu adalah yang menciptakan kita dan yang memiliki dan mengatur alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini harus sama iman kita dengan syariat salat misalnya. Tentu kita harus bertanya, kenapa salat yang ketika disebutkan syariat itu saya tidak bisa membangkang? Kita orang yang melakukan salat 5 waktu dan kita yakini itu wajib. Bagaimanapun keadaannya kita seperti apapun, kita pasti akan melaksanakannya. Itu salat. Puasa juga seperti itu. Puasa di bulan Ramadan, bagaimanapun orang kemudian memaksa kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, kita akan berusaha untuk melakukannya. Kalau kita mampu, tidak sakit, tidak ada uzur syar'i. Tapi syariat-syariat yang lain, bisakah iman kita
seperti iman kita kepada salat? Bisakah iman kita terhadap syariat ini seperti iman kita kepada syariat puasa? Jika tidak, apa yang membuatnya berbeda? Apakah yang mensyariatkannya beda? Kita harus bertanya kepada diri kita. Maka memahami syariat ini dan mengilmuinya itu hukumnya wajib. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana ketika selesai perang Hunain, para sahabat ini berkumpul dan Rasulullah SAW bersiap untuk membagikan harta rampasan. Ketika pembagian, ternyata Nabi SAW memberikan yu'ti Quraisyan, memberikan orang-orang Quraisy ini 100 ekor unta. Orang Ansar tidak kebagian. Maka mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan, yu'ti Rasulullah, yaghfirullahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'ti Quraisyan wa yatrukuna wa suyufuna taqturu min dima'ihim. Mereka mengatakan, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Coba bayangkan bagaimana iri, kecemburuan akan merusak hati seseorang. Bahkan tidak pandang lagi di hadapannya adalah Rasulullah. Semoga Allah mengampuni Rasulullah yang membagikan harta rampasan, memberikan kepada orang Quraisy dan meninggalkan, menyanyiakan kita ini. Sedangkan pedang-pedang kami ini masih basah dari darah-darah mereka. Maksudnya kita juga terlibat dalam peperangan. Kenapa kita tidak kebagian? Maka kemudian berita ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Rasulullah merintahkan mereka untuk berkumpul di satu kemah. Mereka berkumpul, datang Nabi SAW menyampaikan, apakah benar kalian mengucapkan ini? Kemudian orang-orang Ansar mengatakan, tidak benar jika yang mengucapkan itu adalah orang-orang yang bijak di antara. Tapi itu adalah anak-anak muda yang mengucapkan seperti ucapan itu, bahwa mereka mengatakan semoga Allah mengampuni Rasulullah, memberikan bagian kepada orang Quraisy, menyanyiakan kami sedangkan pedang kami masih basah dengan darah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian ridha jika mereka pergi bersama dengan harta dan kalian pergi pulang bersamaku? Mereka ambil harta dan kalian membawa saya pulang bersama kalian. Dan sesungguhnya apa yang kalian bawa itu lebih baik daripada apa yang mereka bawa. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, qad radina. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah ridha. Seperti itu kita di hadapan syariat. Seperti itu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi melihat apa yang diberikan oleh Allah berupa nikmat atau ujian. Yang kita lihat yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam bermaksiat, kita tidak lagi melihat besar dan kecilnya dosa, tapi kita melihat siapa yang kita maksiati, siapa yang kita durhakai. Sebab kalau kita masih memilih dan memilah antara dosa, kalau dosa besar jangan, kalau dosa kecil boleh. Apakah yang melarang dosa kecil bukan yang melarang dosa besar? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha ya ulil albab. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika seandainya kita ini termasuk orang-orang yang menggunakan akal dengan baik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keputusan yang sangat tegas dan peraturan yang sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tidak beriman di antara kalian sampai saya ini menjadi orang yang paling dia cintai. Karena cinta ini akan melahirkan ketundukan. Cinta akan melahirkan ketundukan. Cinta akan melahirkan kepatuhan. Kecintaan kita kepada Nabi akan melahirkan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan. In kunta shadikan fi hubbihi la ata'tahu. Kalau kamu itu betul-betul jujur dalam mencintainya, pasti kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena yang mencintai terhadap yang dicintai, dia akan taat, dia akan tunduk dan dia akan patuh. Bagaimana kemudian orang cinta kepada harta? Dia akan tunduk. Dia akan tunduk. Semua waktunya dia akan berikan ke situ. Kalau dia cinta kepada seseorang, dia akan tunduk patuh. Waktu, perhatian, kepeduliannya dia akan serahkan ke situ. Dan kita lihat kemana kita mencinta. Maka di situ kita akan habiskan waktu. Beruntunglah orang-orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga waktunya habis untuk ibadah. Waktunya habis untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kita manusia ini kadang lalai, benar. Akan tetapi cinta yang sesungguhnya kemudian akan memandu kita terhadap apa yang seharusnya kita lakukan. Makanya ar-ridha, kita ridha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul. Ini harus selalu kita prioritaskan. Di hadapan kita adalah Rasulullah, utusan yang Allah utus kepada kita. Bagaimana kecintaan kita? Bagaimana keridhaan kita? Bagaimana cara kita mengikutinya? Jangan sampai Rasulullah di barat dan kita di timur, dan kita sudah menganggap bahwa diri kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal keseharian, dalam hal perbuatan, dalam hal perkataan, dalam ibadah, dalam berakidah, dalam segala hal. Itulah di antara wujud ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul atau nabi. Sangat dipertanyakan iman seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dipertanyakan keridhaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung mempermasalahkannya. Agama dan syariat ini diturunkan bukan untuk diperdebatkan, akan tetapi untuk diamalkan. Kira-kira kan cinta kita kepada Nabi, ridha kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperkirakan sejauh mana respon kita menerima hadis-hadis atau ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.